Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih dalam masa pandemi dan tentunya 2 hari belakangan ini banyak saudara-saudara kita juga terkena dampak banjir, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 54, yaitu cara taubat yang tidak mudah. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila nanti ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema ini kita angkat karena di bagian kelompok ayat yang akan kita kaji bersama kali ini menunjukkan bagaimana cara bertobat bangsa Israel, cara bertobat Bani Israel yang memang tidak mudah. Kalau kita bandingkan dengan cara bertobat kita, ya, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sungguh tidak mudah. Nanti bagaimana cara bertobatnya itu di bagian ayat yang ke-54 dari rangkaian ayat yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Kita akan mulai dari ayat yang ke-51 di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Iya. Ini masih kelanjutan dari peringatan Allah kepada Bani Israel, kepada bangsa Israel, kepada orang Alkitab khususnya yang ada saat itu di Madinah, agar mengingat sekian banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada para pendahulu mereka. Gitu ya. Kemarin ya kita coba akan kaitkan dulu di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, bahkan Firaun akhirnya beserta bala tentaranya ditenggelamkan. Kemudian Allah juga akhirnya memberi mereka jalan keluar bagaimana seharusnya mereka akan membangun peradabannya kembali. Nah, ayat 51 ini kelanjutan sekeluar mereka diselamatkan Allah dari kejaran Firaun di Mesir. Yaitu apa? Dalam perjalanan mereka menuju ke tanah yang dijanjikan. Jadi kira-kira jadi setelah mereka selamat dari Firaun, mereka oleh Allah itu sebenarnya diperintahkan untuk menuju ke bumi atau tanah yang dijanjikan Allah untuk mereka. Di mana mereka? Di mana itu? Yaitu di yang disebut sebagai Baitul Maqdis atau Yerusalem atau sekarang Palestina. Ini yang Allah sebutkan di surah nomor 5, surah Al-Maidah pada ayat yang ke-21. Di mana Allah berfirman, ya, ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Iya,
Ini jadi, nah dalam episode perjalanan itulah kemudian kan mereka rombongan besar tidak mungkin akan segera sampai. Maka terkadang mereka kemudian harus istirahat di sebuah lokasi, istirahat di satu tempat begitu. Mereka ini sebuah rombongan besar yang kalau di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Tapi kalau dalam versi Alkitab itu mencapai ribuan orang. Bayangkan ribuan orang kita evakuasi menggunakan alat modern saja itu cukup lama. Ya kan, apalagi di zaman itu belum ada alat sama sekali. Nah, di saat perjalanan itulah maka kemudian Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi yang diutus kepada mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bermunajat, menerima perintah, menerima firman-firmannya. Nah, ayat 51 inilah menjelaskan itu Nabi Musa dipanggil selama 40 malam. Ya, disebutnya 40 malam. Untuk apa 40 malam ini? Mari kita lihat di antara yang Allah jelaskan di ayat yang lain. Jadi kisah Musa dan Bani Israel dalam konteks ini itu diulang di beberapa tempat. Ya. Di antara yang memberikan penjelasan lebih detail misalnya di surah nomor 7, surah Al-A'raf, ayat yang ke-142, surah 7142 di mana Allah berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Iya, menarik di sini Bapak Ibu untuk kita perhatikan penggunaan kata pemilihan redaksi 40 malam. Kok bukan 40 hari? Ya, misalnya gitu. Ini karena konteksnya dalam pengertian untuk bermunajat kepada Allah, maka itu malam hari. Saat yang paling tepat kita bermunajat, bertakarub, ibadah kepada Allah itu di malam hari. Maka punya masalah apapun, selesaikan di malam hari dengan Allah. Silakan kita mengadukan apapun masalah hidup kita, apapun problem kesulitan kita di atas sajadah di malam hari. Kira-kira begitu. Jangan mengadu di medsos. Ya, tapi mengadulah kepada Allah di atas. Maka sajadah itu kita malam hari adalah mihrab kita untuk mi'raj. Untuk mi'raj, untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari dulu sudah saatnya gitu ya. Baik, jangankan untuk hal yang baik, untuk hal yang negatif, berbuat jahat pun itu kan biasanya selamat kalau malam hari gitu. Maka kalau kita lihat film-film misalnya apa nenek sihir, itu nyihirnya umumnya mesti malam hari. Gitu. Kemudian juga tukang-tukang sihir ya, tukang-tukang mohon maaf ya santet atau mesti kalau lihat film-filmnya mesti malam hari gelap begitu. Nggak mungkin siang-siang. Kalau siang-siang mungkin ya ketahuan kali ya, tapi itu malam hari umumnya. Nah, demikian juga bagi seorang mukmin, malam hari adalah saat yang paling tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai ada seorang ulama sufi, dia katakan begini, kalau di dunia ini tidak ada waktu malam, saya nggak betah. Di dunia ini saya nggak akan betah. Lebih baik cepat mati saja. Kalau tidak ada malam, untungnya ada malam. Itulah saat yang tepat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penggunaan kata malam. Kemudian 40 Bapak Ibu. Ini menarik. Di ayat 51 ini juga disebut kata 40. Di dalam Al-Qur'an kata 40 itu diulang sebanyak 4 kali juga. Yang pertama di ayat ini ya. Ya ayat ini. Kemudian yang kedua tadi sudah dibaca juga, yaitu di surah Al-A'raf ayat 142. Nah yang ketiga juga masih berkaitan dengan Bani Israel, itu di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-26, sama redaksi yang 40 juga itu. Tapi di sini 40 tahun, nah jadi 40 malam 2 kali disebut, 40 tahun 2 kali disebut.
40 tahun yang terakhir, yang keempat, itu berkaitan usia manusia, usia kesempurnaan. Nah, menarik saya kira, mungkin kita renungkan, tadabbur ini. Ayat yang menjelaskan tentang istilah 40 tahun. Mari kita lihat surah 46 ayat yang ke-15 ya. Surah 46 ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Dan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan pada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai pada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Iya. Jadi kalau orang sudah mencapai usia 40 tahun, ya ini kan Bapak Ibu, para hadirin di majelis Zoom ini ya, mayoritas kan belum 40 ya. Kalau belum 40 nanti lain kali saya jelaskan lah itu kan. Ini kan masih ABG semua ya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu. Tapi kalau sudah mencapai 40, pesan Al-Qur'an, setiap orang yang sudah mencapai usia 40 tahun hendaklah melakukan 5 hal yang disebut di ayat ini. 5 hal itu apa? Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang paling penting ini. Ya. Kemudian yang kedua apa? Lebih bersyukur. Ya. Untuk lebih mensyukuri hidup. Karena apa? Sudah diberi anugerah usia sampai usia 40 tahun yang merupakan usia kesempurnaan. Dengan cara apa? Lebih banyak berbuat kebaikan. Gitu. Kemudian yang ketiga kata Allah tadi apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Lebih perhatian kepada anak keturunan kita. Jadi mohon kebaikan untuk anak keturunan kita. Berarti apa? Lebih perhatian lagi. Sudah saatnya kita fokus juga untuk memberi perhatian bukan saja pada urusan materinya, tapi juga lebih dari itu tentang apa? Tentang aspek-aspek keimanannya, spiritualitasnya, psikologisnya, dan seterusnya. Karena anak-anak kita tentu tidak hanya membutuhkan materi. Kemudian yang keempat, apa? Untuk kemudian bersungguh-sungguh kembali ke jalan yang baik. Atau dalam bahasa ayat tadi, inni tubtu ilaika. Yaitu bertobat. Gitu ya. Kemudian yang kelima, kata ayat tadi apa? Untuk kemudian bersungguh-sungguh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Saatnya sekarang saya berserah diri. Mungkin di usia-usia sebelum usia 40 kita akan masih banyak ambisi yang ingin kita capai, banyak cita-cita yang ingin kita raih. Nah, di saat itulah semestinya sudah mulai bijaksana, mengendap dalam batin kita. Sudah saatnya kita melakukan hal-hal yang bersifat substantif dalam kehidupan kita. Nah, itu juga rahasianya kenapa 40. Ya, jadi Al-Qur'an memang termasuk senang menggunakan kata 40 ini ya, karena ini memang sebuah angka kesempurnaan. Sehingga para ulama juga akhirnya meminjam istilah ataupun hal seperti ini untuk mengukur untuk mengukur keistiqomahan seseorang dalam berbuat kebaikan. Jadi seseorang yang berbuat baik itu kemudian sampai bisa mencapai 40 kali, itu berarti tanda orang istiqomah. Nah, ini Bapak Ibu kan sejak pandemi kan sudah lebih 40 kali ya, maka insya Allah Bapak Ibu ini sudah termasuk golongan orang-orang yang istiqomah ini, karena sudah lebih 40, apalagi sejak pandemi kita sudah setiap minggu, tidak hanya satu kali satu bulan. Jadi kalau setiap minggu 4 kali berarti insya Allah kita 10 bulan sudah mencapai 40 kali pertemuan. Itu insya Allah itu tanda orang yang istiqomah.
Tanda lain orang istiqomah apa? Kalau ikut kajian Zoom ngantuk. Nah, itu tanda juga istiqomah itu ya. Maka kadang-kala videonya dimatikan. Ya, itu. Enggak ya, yang kedua ini enggak ya, jangan dicatat gitu. Baik, itu kemudian masih kelanjutan ayat 51 ini. Kita kembali ke Al-Baqarah tadi. Nah, kemudian akhirnya Musa alaihissalam menitipkan kaum Bani Israel itu kepada saudaranya itu Harun. Jadi di antara nabi yang diutus bersama-sama dan bersaudara itu Musa Harun. Ada juga diutus bersama-sama itu ayah dan anak. Siapa? Ibrahim, Ismail. Ya kan? Zakaria, Yahya. Nah, yang bersaudara di antaranya Musa, Harun. Itu terus kemudian Yahya, Isa. Itu mereka diutus oleh Allah terhadap bangsa yang sama, ada juga terkadang komunitas yang berbeda di tempat yang berbeda, tapi waktunya bersamaan. Maka Nabi Musa menitipkannya kepada saudaranya ini, Harun, kuserahkan ini bangsa Israel kepadamu, tolong diurus yang baik-baik. Ajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan itu. Tapi kemudian memang akhirnya Nabi Harun ini kan tipe orangnya, mohon maaf, agak sentimental. Beliau itu beda dengan Nabi Musa. Kalau Musa itu orangnya sangat temperamen. Jadi kalau Bapak Ibu di majelis Zoom ini ada yang merasa dirinya kok agak temperamen itu, enggak usah khawatir, ada temennya. Itu ada contohnya, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu orang yang temperamental sekali itu masyhur, terkenal. Nanti di ayat-ayat berikutnya ketahuan gitu ya. Nah, contoh mari kita lihat temperamental beliau itu. Itu tafsiran di ayat kita ini. Kan tadi dikatakan ya, ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam untuk kemudian mendapatkan Taurat. Tapi kemudian kaumnya yang ditinggal itu ternyata apa? Yang diurus Nabi Harun tadi loh, itu kemudian malah menyembah anak sapi atau tepatnya patung anak sapi. Gitu. Sekarang mari kita lihat bagaimana reaksi Nabi Musa sekembalinya dari 40 malam itu ketemu seperti itu. Surah nomor 7 Al-A'raf ayat 150 itu merekam bagaimana kemarahan Nabi Musa alaihissalam kepada saudaranya itu Harun itu ketika mendapati kaumnya yang ditinggal loh. Bayangkan Bapak Ibu, ditinggal baru sebentar. Kan 40 malam kan sebentar itu. Ya, kalau orang Jawa bilang tinggal mingket sebentar gitu aja loh. Itu ternyata mereka tuh tiba-tiba langsung kemudian berubah akidahnya, melanggar tauhid, yaitu apa? Menjadi musyrik dengan menyembah patung anak sapi. Silakan, Mbak. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Iya, jadi tatkala Nabi Musa kembali dengan membawa lauh itu maknanya lembaran ya, lauh Taurat yang diterima dari Allah, maka kemudian mendapati kok kaumnya menyembah patung, berikut marah, itu bayangkan kitab suci loh, lauh yang berisi firman Tuhan dibuang sama beliau, saking emosinya itu. Ya, sambil kemudian megang kepalanya saudaranya tadi, terus kemudian kira-kira itu dijambak rambutnya gitu ya, marah gitu. Kerjaanmu kamu itu apa? Mengatakan kenapa begini, kira-kira gitu. Nabi Harun dengan nada ketakutan kemudian mengatakan, tolong wahai anak ibuku, kamu jangan begitu. Kalau sampai mencelakai aku, mereka yang senang. Nah, ini salah satu dua karakter Nabi yang berbeda ya. Jadi kalau Nabi Harun itu tutur katanya lembut, orangnya sentimental, tapi ya gitu, nggak berani untuk mengambil tindakan atas pelanggaran, sehingga dianggap penakut gitu oleh kaumnya. Beda dengan Musa, pukul dulu mikir belakangan. Itu Nabi Musa. Ya, pukul dulu mikirnya belakangan. Nah, maka banyak direkam di Al-Quran bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini melakukan tindakan itu. Jadi artinya Nabi pun juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau kita juga bermacam-macam karakter, misalnya ibu-ibu di rumah ada suami yang temperamental, anggap aja seperti Nabi Musa.
Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau suami kita tukang marah gitu, Masya Allah, kamu seperti Nabi Musa ya tukang marah. Ya, kira-kira gitu lah. Bedanya apa? Nabi Musa taat kepada Allah, situ enggak. Kira-kira gitu aja. Ya tetap disyukuri ya. Baik. Ini ya. Nah, maka kemudian di surah Toha nanti kita mendapati penjelasan siapa yang membuat patung anak sapi itu tokoh namanya Samiri. Ya, ini tidak usah kita bahas ini. Samiri. Samiri lah orang dari Bani Israel yang membuat tak patung anak sapi dan bisa melenguh. Bukan mengeluh ya, melenguh. Jadi ada keluar suara begitu. Maka kemudian di dalam surah Toha dikatakan itu, wahai kaum Bani Israel, sini, sini, sini. Ini aslinya Tuhannya Musa. Cuma dia lupa dia Tuhannya tuh dia itu ini. Oke, ayo kita sembah. Maka mereka akhirnya berdundun menyembah. Nah, begitu Musa datang marah besar. Nah, kira-kira singkat ceritanya seperti itu. Tapi kemudian atas pelanggaran yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, apa pernyataan Allah? Apa sikap Allah terhadap pelanggaran mereka itu? Nah, Nabi Musa kemudian berdoa, memohon ampun. Doanya ini kemudian direkam oleh Allah ya. Mari kita lihat di surah nomor 7. Surah nomor 7 ayat 151. Ini doa Musa bagi kesalahan kaumnya ya. Dalam surah 7 ayat 151 ini adalah bagaimana beliau bertobat kemudian dan memohonkan ampun untuk kaumnya. Kita lihat Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Lanjut 152-nya. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Iya. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dari Al-Baqarah yang sedang kita tadabburi ini, yaitu ayat yang ke-52, atas permohonan ampun Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah menyatakan apa? Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah, kira-kira gitu. Silakan, Mbak. Ya, surah 2 ayat 52-nya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Iya, kemudian kami maafkan. Inilah salah satu sifat utama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bayangkan ya, sudah berulang-ulang kesalahan, kekhilafan hambanya, terutama kaum Bani Israel ini, tetap masih dimaafkan gitu loh. Ya kan? Setelah itu kami maafkan kalian semua. Tujuannya apa? Setelah itu kalian ya jangan mengulang lagi. Terus apa? Jadilah semoga kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Berarti apa? Bersyukur dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kira-kira begitu poin utamanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nah, lagi-lagi namanya manusia. Manusia itu terkadang memang sifat khilafnya, maka disebut insan atau anas. Itu ada yang mengatakan berakar kata dari kata lupa, ya salah satu pendapat, meskipun bukan satu-satunya pendapat ya. Itu menunjukkan apa? Memang begitulah manusia. Allah sendiri juga maha mengetahui makhlukku yang bernama manusia itu modelnya kayak gitu. Jadi jatuh bangun khilaf dimaafkan ulang lagi, khilaf dimaafkan ulang lagi gitu loh. Jadi kalau kita kadang ketemu yang model seperti itu, termasuk misalnya istri atau suami kita sudah minta maaf, tapi besok ulang lagi, oh itu bawaan manusia. Jadi tidak usah kemudian kita bikin status sampai kapan ini akan terus berlangsung. Wah, tidak usah, ya sudah begitu didoain aja. Seperti Nabi Musa ngurusin kaum ya didoain saja. Nah, yang menarik kenapa redaksi yang digunakan di ayat ini, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, karena semua itu hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya atas semua nikmat itu memang apa? Bersyukur. Kira-kira maknanya demikian itu. Dan kita sering sudah sampaikan, orang yang selalu pandai bersyukur, ini rahasia ya. Rahasianya apa? Yaitu pasti hidupnya akan bahagia. Atau kalau saya katakan, orang yang hidupnya kok sepertinya sulit untuk berbahagia, itu karena
kurang rasa syukurnya. Itulah mengapa syaitan kalau menggoda manusia, tujuan utamanya agar manusia tidak bersyukur. Surah nomor 7, Al-A'raf, ayat yang ke-17, itu merekam sumpah setan yang akan terus bekerja keras menggoda manusia. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Itu. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya, ini adalah ucapan iblis yang bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia anak Adam dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Tujuannya apa? Pasti setelah saya goda mereka semua tidak bersyukur. Maka Bapak Ibu, tetaplah kita berikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini, yang boleh jadi banyak hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Tetaplah bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita meyakini pasti ada kebaikan dalam setiap apa yang terjadi. Atau apa yang kita sebut sebagai husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menguatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara bersyukur di saat kita tertimpa sesuatu yang kita tidak sukai. Dengan keyakinan seperti itu, maka insya Allah 50% masalah selesai. Ya, 50% masalah hidup, kesulitan hidup selesai ketika kita menyimpan pikiran positif, prasangka baik kepada Allah dalam hati kita, maka sudah. Yang tinggal 50% kita jalani berikutnya. Semuanya akan baik-baik saja. Itu salah satu bentuk implementasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ke-53. Nah, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa berupa Taurat, apa fungsi utama Taurat ini bagi Musa dan Bani Israel? Nah, di ayat 53 ini Allah tegaskan, "Walaqad ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun." Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Iya, ini kelanjutan bagaimana bentuk nikmat Allah berikutnya Bapak Ibu. Ya, tadi sudah ya kita review dari awal sejak ayat 49 Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun, bahkan Firaunnya tenggelam. Kemudian juga Allah ampuni, maafkan mereka setelah mereka berbuat dosa besar dengan berbuat musyrik, menyembah patung anak sapi. Dan yang ketiga, nikmat yang seharusnya mereka syukuri itu adalah ingatlah ketika kami telah memberikan kepada Musa dan juga untuk Bani Israel umatnya, yaitu apa? Alkitab wal Furqan. Alkitab adalah Taurat yang memiliki fungsi untuk Al-Furqan. Ini sebetulnya satu hakikatnya, tapi disebut dua sebagai fungsinya. Apa itu Al-Furqan? Pembeda yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Tujuannya apa? Dengan itu semua kalian mendapatkan petunjuk. Nah, mari kita lihat sekarang konsentrasi di sini. Ketika Allah menyebut pemberian itu dengan kata ataina, kami berikan, itu maksudnya pemberian yang bernilai sangat tinggi, yang disertai dengan penghormatan dengan apa yang diberikan. Maka atas kitab-kitab suci itu Allah memberikan penegasannya dengan apa? Ataina, kami berikan kepada kalian. Ya. Nah, kemudian apa bedanya antara Alkitab, Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa dengan kitab suci yang lain yang Allah berikan kepada nabi yang lain, misalnya Injil kepada Nabi Isa, misalnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sama-sama itu sebagai petunjuk. Al-Quran juga sebagai hudal lil muttaqin, di awal sudah kita bicarakan. Ya kan? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dengan Taurat? Bagaimana dengan Injil? Yang membedakan Bapak Ibu sekalian adalah pada aspek untuk siapa mereka diturunkan itu. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka itu fungsi utamanya sebagai petunjuk bagi kaum tertentu di waktu tertentu.
ya, untuk kaum tertentu di waktu tertentu. Contohnya Taurat kepada Bani Israel di bawah Nabi Musa. Waktu tertentu maksudnya apa? Ya selama Nabi. Tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an, maka semua isi kandungan di Taurat dan Injil sudah terekam dan ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan fungsinya kalau Al-Qur'an itu untuk sepanjang masa, tidak hanya untuk bangsa tertentu. Mari kita lihat misalnya penegasan Allah ini ya. Kita lihat misalnya di surah nomor 7, surah 7 ayat 158, Allah berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard," dan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang umi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Iya. Katakanlah, wahai manusia, sungguh aku ini Allah utus untuk seluruh manusia. Itulah mengapa Bapak Ibu, Rasulullah itu sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi lain setelah beliau. Dan ajarannya kemudian dikatakan bahwa ini telah sempurna, telah selesai. Ya. Mari kita lihat penegasan Allah tentang episode selesainya pengutusan para nabi setelah Nabi Muhammad. Dan posisi ajaran Islam yang sumber utamanya Al-Quran Al-Karim. Di surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ketiga yang diyakini oleh para ulama tafsir berdasarkan sekian banyak riwayat, ini ayat turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan rangkaian haji yang kemudian dikenal dengan istilah haji wada. Haji Rasulullah itu cuma sekali, ya. Dan itu setelah itu tidak lama setelah itu beliau wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam haji wada itulah beliau menerima ayat ini. Ya, apa itu? Surah Al-Maidah ayat 3. Ini cakupannya tentang syariat yang cukup panjang, ya. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mauturadiyatu wan natihatu dan seterusnya. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, poin kita di tengah ayat Bapak Ibu. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam menjadi agama kamu. Nah, kata telah aku sempurnakan, mungkin ada yang bertanya, apakah agama-agama sebelum Nabi Muhammad seperti yang dibawa Nabi Musa ini dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, itu tidak sempurna? Jawaban kita, itu sempurna untuk zamannya. Semua agama tersebut yang Allah turunkan kepada para nabinya itu juga sempurna ajarannya, tapi sempurna untuk zamannya, untuk masanya, untuk eranya. Dan yang kemudian sempurna untuk sepanjang masa adalah yang diturunkan Allah
pada edisi yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah cukupkan nikmatku kepadamu. Ada satu riwayat yang menarik Bapak Ibu ya. Dalam sebuah hadis sahih itu ketika Rasulullah telah wafat ya, itu kemudian orang-orang Yahudi mendengar ayat ini. Terus kemudian usul kepada Umar itu. Anda punya ayat ini ya, kata orang Yahudi itu. Kenapa memang itu? Kalau itu ayat turun kepada kami, sudah kami jadikan hari raya itu, turunnya ayat itu. Saking berharga bernilainya ayat itu. Umar kemudian dengan kecerdasan menjawab itu. Kalau kalian tahu ya, saat turun ayat ini kami jadikan 2 hari raya. Kenapa? Ini hari raya pas Idul Adha dan itu terjadi di hari Jumat. Maka biasanya kita lebih masyhur sampai hari ini, kalau orang pas haji, wukufnya hari Jumat, kita sebut sering dengan istilah Haji Akbar. Karena berkumpul 2 hari raya. Hari raya Idul Adha dan hari raya yaitu hari Jumat, karena itu hari rayanya setiap minggu bagi umat Islam. Baik, ini sekilas info saja. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Maka kemudian fungsi Al-Furqan dari Taurat dan Al-Quran sama, karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harapannya orang-orang Bani Israel dengan dianugerahi Taurat itu, mereka mendapatkan petunjuk. La'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapat hidayah. Tapi faktanya apa? Lagi-lagi sejarah mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang begitu kuat keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah heran kalau banyak nabi yang diutus kepada mereka. Karena memang ini yang dianugerahi oleh Allah ya, dengan berbagai macam kelebihan, pada saat yang sama dengan kelebihan itu mereka justru menjadi orang atau kelompok bangsa yang paling ingkar. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kok nggak ditutus Nabi itu ke Nusantara misalnya gitu, sehingga ada Nabi Nusantara misalnya gitu. Kalau kita berprasangka baiknya apa? Karena orang-orang yang mendiami wilayah yang disebut Nusantara ini sebetulnya sudah baik-baik. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya kira wajar kalau kemudian nggak dipilih sebagai nabi. Maka begitu Allah datangkan nabi ya, atau para ulama mendapat Isra, kita langsung menyambutnya. Karena dasarnya kita sudah baik-baik. Dasarnya kita orang-orang yang memang secara naluriah kita hidup dalam situasi yang sangat harmoni ya, sampai hari ini alhamdulillah. Maka meskipun kita bersuku bangsa dengan bahasa yang bermacam-macam itu, kita alhamdulillah masih bisa tetap damai. Ya, ini berbeda dengan di tempat lain. Baik, sekarang mari fokus di bagian terakhir dari kelompok ayat ini, dan itu menjadi tema kita. Tema kita yaitu apa? Tobat yang tidak mudah bagi Bani Israel. Apa itu? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan salah satu bentuk sanksi sekaligus kalau mereka ingin kemudian bertobat yang sungguh-sungguh, apa firman Allah? Ayat yang ke-54, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Al-Quran konsisten Bapak Ibu. Konsisten untuk menyebut bahwa dosa syirik itu dosa besar sekali. Bahkan tidak akan diampuni di dalam ayat yang lain. Mari kita lihat misalnya penegasan Allah yang tidak akan mengampuni dosa syirik. Ada 2 kali disebut dalam Al-Quran. Surah nomor 4, surah An-Nisa, ya, ayat 48, salah satunya. Allah berfirman apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni
Apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki? Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Iya. Untuk dosa selain syirik, boleh jadi Allah akan ampuni meskipun itu tidak secara spesifik bertobat. Ya, saya ulangi, untuk dosa selain dosa syirik boleh jadi Allah ampuni meskipun pelakunya tidak secara spesifik bertobat. Tapi untuk dosa syirik hanya ada satu jalan agar Allah berikan ampunan, yaitu apa? Bertobat. Nah, ayat yang sedang kita tafsirkan ini, ayat 54, Allah memberikan petunjuk bagaimana cara bertobatnya orang-orang Bani Israel setelah mereka berbuat syirik dengan menyembah patung anak sapi. Yaitu apa? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Meskipun nanti banyak tafsir maknanya ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud bunuh diri itu bunuh hawa nafsumu misalnya. Ada yang mengatakan demikian itu. Tapi inti ya tentu kita hormati pendapat itu. Tapi mayoritas mengatakan ya bunuh diri yang sebenarnya. Itulah syariat tobat untuk kaum Nabi Musa AS yang memang berat. Gitu. Karena apa? Pelanggaran yang mereka lakukan juga sangat berat disebabkan karunia yang Allah berikan sangat banyak begitu. Ini satu bentuk logika yang sederhana untuk kita pahami. Nikmatnya Allah banyak ya tahu kepada mereka itu, terus kemudian sudah begitu pelanggarannya kok berat. Kalau nikmatnya mungkin sedikit, melanggarnya sedikit ya wajar dong, tobatnya enak gitu kan. Ini maka disuruh membunuh diri kalau memang mereka sungguh-sungguh bertobat. Nah, maka dalam riwayat di hadis-hadis yang sahih Bapak Ibu, ini untuk menunjukkan betapa bangsa ini kemudian memang mendapatkan sanksi hukuman di dunia ya. Salah satunya apa? Cara tobat mereka itu memang berat. Dikatakan dalam sebuah hadis, misalnya kalau ada orang Bani Israel ya, itu kaum Nabi Musa itu mereka berbuat dosa, kalau ingin bertobat supaya tobatnya diterima, maka itu jenis tobatnya, jenis pelanggaran dosanya itu ditulis di atas pintu-pintu rumah mereka. Si fulan telah berbuat apa? Misalnya si fulan korupsi sekian, sekarang ingin bertobat. Si fulan mungkin mohon maaf punya pelakor, maka ditulis. Pelakor tahu nggak? Pelakor tahu nggak? Biasanya kalau Bapak Ibu yang generasi kolonial ini kurang paham, yang milenial ini tahu nih. Oh, itu dituliskan. Nah, maka kalau dosa besar seperti ini, tobatnya sangat tidak mudah. Nah, kita bersyukur kepada Allah, beruntung sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tobat kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah, ya sangat mudah. Tidak seperti cara tobatnya dari kaum Bani Israel. Yang penting apa? Ada kesungguhan saja. Kalau orang sungguh-sungguh bertobat, Allah jamin apa? Ku ampuni semua dosa. Bahkan di ayat Al-Quran ditemukan sekian kelebihan, keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertobat itu. Mari kita lihat misalnya di surah 39, ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Ya, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Tuh, sungguh Allah mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali, Pak. Semua dosa sebanyak dan sebesar apapun untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut cara khusus harus bunuh diri, harus lakukan enggak. Cukup bersungguh-sungguh bertobat. Allah akan ampuni seluruh dosa itu. Ya, bahkan salah satu kelebihan yang akan diterima oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah itu apa? Akan selalu mendapatkan doa-doa dari malaikat. Maka Bapak Ibu, dalam perspektif Al-Quran,
orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan orang yang tidak punya khilaf. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang baik itu orang yang boleh jadi dia pernah berbuat dosa, tapi kemudian menyadari terus kembali ke jalan yang benar. Itu namanya orang yang baik. Ya. Mari kita lihat misalnya apa yang akan diterima anugerah bagi orang yang bertobat itu. Kita lihat misalnya di surah nomor 40, ayat yang ke-7. Ini di antara anugerah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertobat, digambarkan di ayat ini, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Jadi ada sekelompok malaikat arasy, Bapak Ibu, ya, yang tugas utama mereka itu bertasbih, menyucikan Allah, memuji Allah, tapi juga mendoakan manusia penghuni planet bumi ini. Apa inti doanya? Memohonkan ampun untuk orang yang bertobat. Nah, ya kan? Tadi katakan faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang bertobat. Maka kalau para malaikat yang mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah yang al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah, memohon kepada Allah, tidak akan tertolak. Apa permohonannya? Agar Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Bukan hanya itu, juga apa? Setelah diberikan ampunan juga dijauhkan dari neraka, siksa neraka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu kemudian menegaskan bahwa kabarkan kepada hambaku bahwa aku ini adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang sering kita sampaikan, prinsip dalam menyampaikan pesan dakwah semestinya itu juga yang ditonjolkan itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Karena itu yang Allah perintahkan. Surah nomor 15, surah Al-Hijr, pada ayat yang ke-49, Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya, betul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada sementara orang yang khawatir, Pak, nanti kalau kita sering menyampaikan Tuhan itu Maha Pengampun, nanti orang menggampang-gampangkan berbuat dosa. Mudah-mudahkan berbuat dosa. Kita katakan apa? Yang wajar, yang normal, tidak akan seperti itu. Karena sebetulnya kalau ada orang yang berbuat dosa, itu hakikatnya dia mau maaf ya, ini bahasa kasarnya, memperkosa hati nuraninya. Gitu. Aslinya nurani orang itu kan mendorong, menyuruh berbuat baik. Maka kalau orang itu karena berbuat dosa, aslinya Allah itu sudah mengingatkan. Dengan suara nurani mengatakan jangan kamu lakukan. Buktinya apa? Awal-awal orang berbuat dosa, pasti nggak suka diketahui orang. Termasuk nggak suka diketahui istrinya. Nah, kira-kira begitu. Maka HP-nya 3. Nah, yang satu itu untuk itu kira-kira. Bukan pengalaman ya, itu kata yang curhatnya biasanya begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Nurani manusia ketika berfungsi ada sebagai bentuk kendali. Gitu. Sehingga kalau sampai orang itu akhirnya melanggar betul, ya sudah. Akhirnya berarti apa? Iya, itu tidak normal. Maka Allah tidak menutup pintu tobat. Selama hayat masih di kandung badan, ayo hambaku kembali. Dan Bapak-Ibu sekalian, di antara pernyataan yang menunjukkan ekspresi besarnya cinta Allah untuk hambanya, siapa mereka? Yang bertobat. Sungguh Allah mencintai orang yang bertobat.
Itu yang Allah abadikan di surah nomor 2, ya, ayat 222. Itu dimulai dari penjelasan tentang seputar haid, tapi kemudian ditutup dengan pernyataan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Penutup ayat, sungguh Allah mencintai atau menyukai orang yang bertobat dan yang menyucikan diri. Sekedar sedikit ilustrasi Bapak Ibu yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis bab tentang keutamaan taubat. Nanti kalau Bapak Ibu punya kitab yang sangat terkenal namanya Riyadhus Shalihin, ya, itu di bab kedua itu bab taubat. Bab pertama ikhlas, bab dua taubat. Itu ada kumpulan tentang hadis-hadis tentang taubat. Di antara yang dijelaskan di ayat atau di hadis itu tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat. Itu dilukiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti musafir yang bepergian jauh. Dia bawa bekal kendaraannya zaman itu tentu ya mungkin kendaraan binatang ya. Karena capek mereka atau dia istirahat. Begitu capeknya ketiduran. Setelah terbangun dari tidurnya, ternyata apa? Semua bekalnya hilang. Bayangkan itu, oh kita musafir ya, kalau sekarang saja paspor, dompet, tas, pakaian semua hilang kan, bingung sekali. Orang itu juga demikian. Cari tidak ketemu, sampai capek mencarinya, akhirnya istirahat ketiduran lagi. Gitu. Maka begitu terbangun, ternyata apa? Semua yang hilang itu sudah kembali lagi, sudah ketemu. Kembali lagi di sampingnya. Maka dia terbelalak, kaget, terus sujud syukur. Sambil kemudian berdoa, Allahumma antal abdi wa ana rabbuk. Itu doanya. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Saking gembiranya ngomongnya sampai terbalik gitu loh. Dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Kan terbalik namanya kan. Kadang orang kalau terlalu gembira itu ngomongnya kadang-kadang terbalik itu ya dimaklumi saja lah, ya bisa dimaklumi ya. Wong sekretarisnya dikira istrinya itu saking gembiranya terbalik. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, setelah menceritakan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan apa? Allah itu lebih gembira dari orang itu ketika menerima tobat hambanya. Ya. Oh, Allah itu lebih gembira dari orang itu ketika apa? Menerima tobat hambanya. Maka bagaimana orang yang ngomongnya sampai kebalik-balik ternyata masih kalah gembira dengan Allah ketika menerima tobat hambanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW sampai kemudian menyatakan ini astaghfirullah wa atubu ilaik fi kulli yaum aktsar min 70 marrah. Sungguh aku ini beristighfar, mohon ampun dan tobat kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali. Karena apa? Itu satu bentuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita bersyukur atas anugerah Allah ditakdirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian menjadi sangat mudah untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa tandanya seseorang itu telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara isyarat yang diberikan Al-Qur'an, mari kita lihat surah 20 ayat 82. Ini salah satu indikator orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu firman Allah? Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Iya, sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, berbuat kebajikan, dan dia tetap dalam petunjuk. Nah, kata kuncinya apa? Tetap dalam petunjuk, alias istiqamah. Maka Bapak sekalian, salah satu indikator seseorang itu tobatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap dalam petunjuk.
dia istiqomah dalam kebaikan. Meskipun bukan terus jadi malaikat, enggak juga. Kok terus berubah jadi malaikat? Maka fenomena nyun sewu, fenomena kawan-kawan yang sering kali kemudian katakanlah ya ikut ataupun katakanlah mencoba untuk hijrah gitu ya. Itu ya semestinya tidak harus kemudian dalam konteks yang berlebihan. Ya, berlebihan itu terus seakan menjauhi hal-hal yang sebetulnya itu boleh, terus kemudian menjadi sosok yang berbeda sama sekali. Itu saya kira tidak begitu. Yang wajar saja, ya, yang wajar saja, yang proporsional saja. Karena apa? Sehebat apapun tobat kita, tetap tidak akan mengubah realitas bahwa kita manusia, bukan malaikat. Yang berarti apa? Tetap akan mungkin tergelincir, khilaf, dosa. Itu biasa saja. Yang penting apa? Istiqomah kita dalam kebaikan kita. Bahwa kemudian ada kesalahan lagi, yaitu namanya juga memang masih manusia. Terima kasih. Silakan Mbak Rima, kita buka saya kira untuk saatnya dialog kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Udah ada beberapa nih Pak Ali yang masuk ya. Pertama ini adalah dari kayaknya Ibu Nude Seri. Kenapa penyebutan Allah dalam Al-Quran menggunakan kata kami yang dalam bahasa Indonesia berarti jamak? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini tentu tidak ada penjelasannya dari Al-Quran maupun hadis kenapa begitu ya. Yang ada adalah penjelasan para ulama. Maka karena ulama yang menjelaskan, bukan nabi, itu berbeda masing-masing ulamanya. Ada yang berpendapat, ya, secara umum dua pendapatnya ini. Ada yang berpendapat ketika Allah menggunakan kata kami itu nafsul a'zam, pengagungan dirinya. Ya. Kalau kata kami yang menyebut manusia sedangkan dia sendirian misalnya, itu maksudnya untuk rendah hati. Contoh misalnya kalau saya berpidato sendirian, tapi saya mewakili teman-teman saudara kami di belakang sedang lamar misalnya itu, maka izinkan kami untuk menyampaikan maksud tujuan kehadiran kami di sini. Nah, itu untuk menunjukkan kerendah hatian meskipun yang bicara sendirian. Kalau manusia. Tapi kalau Allah itu untuk menunjukkan keagungannya. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian yang kedua, makna Allah menggunakan redaksi kami itu artinya dalam melaksanakan aktivitas tersebut Allah melibatkan, ya, bukan membutuhkan. Prosesnya itu Allah melibatkan pihak lain. Pihak lain itu bisa malaikat, bisa juga sesama manusia. Contoh kalau dalam konteks memberikan kitab suci, tadi katakan wa id ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan Alkitab dan Furqan itu. Maka ketika Allah memberikan Alkitab, menurunkan Alkitab itu melalui Jibril. Maka Allah menggunakan kata kami. Gitu. Ketika Allah menyebutkan laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia, maka dalam proses penciptaan manusia itu Allah melibatkan sesama manusia dalam konteks apa? Reproduksinya. Kalau Allah katakan nahnu qasamna bainahum, kami yang membagi rizki atas kalian, maka dalam pembagian rizki itu ada bentuk kerjasama manusia yang ikhtiar, maka nanti akan terjadi sebuah siklus bagaimana bergulirnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara umum tentang ketika Allah menggunakan redaksi kata kami. Saya ambil contoh, ini mungkin saya ingatkan waktu kita bahas ya, kita review mundur sedikit, bahas tentang khalifah di ayat 30. Itu kan ketika Allah mengangkat khalifah Nabi Adam itu pakai kata tunggal. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Karena saat itu Allah sendirian. Dalam konteks tidak membutuhkan atau tidak ada campur tangan dari siapapun. Ketika pengangkatan khalifah Nabi Adam. Tetapi ketika Allah menjadikan Daud alaihissalam, Nabi Daud, sebagai khalifah, Allah menggunakan redaksi kami. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Sungguh kami jadikan kamu, wahai Daud, khalifah.
Kenapa? Karena pengangkatan Nabi Daud di zaman itu, yaitu era Bani Israel pasca Nabi Musa, itu melibatkan pemilihan musyawarah dari kaumnya. Maka kemudian jadi khalifah. Ya, jadi ini kurang lebih tentang garis besar makna ketika Allah menggunakan redaksi kami di dalam Al-Quran. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Nino ini Pak, mau bertanya, kita semua lahir dalam keadaan Muslim keturunan. Lalu ada ayat yang berkata, bertakwalah sebenar-benar takwa kepada Allah dan jangan meninggal kecuali dalam keadaan Muslim. Maksudnya ini jangan meninggal dalam keadaan murtad atau maksiat atau belum bertobat ya Pak? Oke, baik. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Surah nomor 3 ayat 102. Ya, surah 3 102. Ini ayat yang dikutip. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, pertanyaan Mas Ninoy, apa yang dimaksud jangan mati kecuali sebagai muslim? Apakah itu berarti kita tidak maksiat atau tidak murtad? Nah, secara formal ya tidak kemudian melepaskan kemusliman itu. Dengan menyatakan, mendeklarasikan diri misalnya, saya sekarang memeluk agama lain. Melepaskan Islam. Nah, itu maksudnya begitu. Jangan sampai ketika mati itu, ketika seseorang itu telah melepaskan kemuslimannya. Dengan mengikrarkan bentuk ketaatan, bentuk pengakuan kepada agama lain. Itu secara formal. Ya, tapi secara makna, substansialnya tentu ya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu ya, sehingga kemudian kalau ada saudara kita yang formalnya dia muslim, tapi meninggalnya kok sedang maksiat misalnya, sedang berbuat dosa misalnya, nanti lahiriahnya tetap kita perlakukan sebagai muslim, gitu ya. Ini kan banyak isu ya. Misalnya apa? Kalau kita ingat, mohon maaf nih, mundur sedikit 2017, panas-panasnya pilkada, kan ada yang nggak mau nyolati toh, karena mungkin ikut pilihan politik beda begitu. Nah, itu bukan sikap bijaksana. Ya, karena apa? Karena secara formal dia muslim, maka tetap harus kita perlakukan sebagai muslim. Ada pernah kasus juga seorang yang transgender, ya, kemudian meninggal dan dibawa kembali ke Indonesia. Oleh masyarakat sekitar nggak mau kemudian menyolati, karena apa? Dianggap telah melakukan dosa besar, yaitu transgender itu. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya? Solati. Kalau ada seorang muslim yang meninggal lahiriahnya dalam keadaan berbuat dosa besar atau maksiat, itu urusan dia sama Allah. Tapi formalnya tetap harus kita solati. Tapi para ulama kemudian memberikan petunjuk, ya nyolatinya yang penting gugurin kewajiban. Jangan banyak-banyak juga, misalnya apalagi sampai tokoh-tokohnya turun, jangan. Itu untuk guguran kewajiban saja. Itu sebagai dia diakui sebagai muslim. Jangan sampai nggak dirawat secara muslim, nanti malah diurus oleh agama lain. Nah, itu berarti apa? Kita kena dosanya, karena pengurusan itu namanya fardu kifayah. Jadi dalam konteks ayat tadi ada dua maknanya ya. Jangan mati kecuali sebagai muslim, maknanya apa? Jangan pernah sedetik pun dalam hidup kita melepaskan akidah kemusliman kita. Karena kita tidak tahu di saat pas melepas Allah panggil, na'udzubillahi min dzalik. Lanjut Mbak Lima. Ya, berikutnya dari Ibu Latifah Rahman, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau begitu agar Allah mencintai kita, sebaiknya kita lebih banyak mohon ampunannya dibanding permohonan lain-lainnya. Karena kita kan kadang-kadang sengaja berbuat dosa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu suatu kesalahan. Mohon penjelasannya. Oh iya betul, betul Bu Iva. Itu betul. Maka umumnya ya, umumnya para nabi itu sebelum meminta hal-hal yang lain, beliau mohon ampun dulu. Gitu. Jadi sebelum membuat daftar permohonan ya tentang mungkin beliau rezeki awal itu yang dilakukan mohon ampun dulu. Ya, itu etikanya kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kemudian itulah mengapa kalau kita habis sholat ya Bu ya, itu kan salah satu bentuk kesunahannya kita berzikir tuh. Nah, di antara zikir
bentuk zikir habis sholat itu kan Rasulullah mengajarkan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari istighfar yang paling lengkap. Mungkin lebih panjang, macam-macam variasinya itu. Tapi intinya apa? Memohon ampun dulu. Baru kemudian kita dianjurkan bertasbih dengan membaca kalimat tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Jadi setelah mohon ampun, terus memuji, terus meminta. Nah, kira-kira gitulah urutannya itu. Itu yang merupakan terjemahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ya dengan memujinya tadi itu, dengan memohon ampun, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, yaitu dengan berdoa meminta untuk kebutuhan dan hajat kita. Begitu Iva, terima kasih. Lanjut. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Pak Ali, tadi ada kata-kata a'taina, mengingatkan saya akan surat Al-Kautsar, surat 108 ayat 1. Apakah seperti itu dan apakah boleh ayat tersebut kita anggap untuk kita? Oh, betul, terima kasih Pak Ismail. Memang ada a'toina, ada ataina. Ya, kalau wa id ataina itu pemberian yang menyangkut kitab suci, pemberian yang makna spiritual. Tapi kalau a'toina itu pemberian yang menyangkut material. Nah, maka inna a'toina kal kausar. Ya kan? Al-Kausar itu maknanya apa? Ada yang menyebut itu nama telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, telaganya Rasul itu punya dua telaga, Haud dan Kausar. Haud itu telaga Nabi yang di mahsyar, Kausar telaga Nabi yang di akhirat kelak. Nah itu pemberian yang bersifat material sifatnya. Kemudian apakah itu bisa kita maknai berarti juga sebagai pemberian untuk kita? Bisa, Pak. Termasuk kitab suci juga bisa tadi, tapi kita menerimanya itu melalui para nabi tersebut. Ya tidak boleh kalau kita merasa kita menganggap atau mengklaim saya menerima juga dari Tuhan. Nah itu tidak boleh. Wong kita bukan nabi gitu ya. Tapi apa yang diberikan nabi oleh Allah atau dari Allah hakikatnya itu juga untuk manusia. Kecuali ada pengkhususan itu khusus buat kamu Nabi. Nah, itu berarti ada. Tapi kalau selama tidak ada qarinah ya yang menyebut itu khusus buat Nabi, maka setiap apa yang Allah berikan kepada nabinya, perintah maupun larangannya itu hakikatnya untuk seluruh manusia atau untuk umatnya kalau Nabi sebelum. Terima kasih Pak Ismail. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Pak Ali, pada tanya jawab pada salah satu kajian bulan Desember lalu dijelaskan bahwa orang-orang yang belum mengetahui Islam tidak akan dikenakan sanksi pada hari akhirat. Pada masa kini kan Islam sudah tersebar melalui media. Sepertinya tidak ada lagi orang yang tidak pernah mendengar tentang Islam. Selain itu Nabi Muhammad pun sudah diutus ke muka bumi. Maka bagaimana dengan konsekuensi orang-orang non-Islam zaman sekarang ini di akhirat nanti? Apakah mereka akan mendapat ampunan dengan alasan tidak tahu ajaran Islam? Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dengan jawaban tentu harus merenung ini. Merenung. Pertama kita lihat konsepnya. Konsepnya memang Allah menyatakan demikian. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sekali-kali kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul. Maka makna dari ayat ini adalah Allah tidak akan memberikan azab kalau kepada masyarakat tersebut belum sampai dakwah Islam, belum tahu informasi Islam yang benar. Ada kata-kata itu, belum tahu informasi Islam yang benar. Kalau ada mereka tahu informasi tentang Islam, tapi yang menyampaikan atau yang mereka dengar itu karena ada disinformasi, ya seperti yang terjadi di Barat sekarang, yaitu ada Islamophobia. Karena apa? Memang Islam digambarkan oleh sementara orang difitnah ya sebagai agama perang, sebagai agama kriminal, sebagai agama teroris. Maka orang yang nggak tahu apa-apa itu taunya Islam begitu. Sehingga ini bukan salah orang ini sebetulnya, tapi apa? Dosa yang menyebarkan, menggambarkan Islam dengan negatif itu. Nah, orang yang seperti ini dianggap juga tidak tahu. Itu tidak tahu ajaran Islam yang sebenarnya. Itu. Sehingga kemudian dalam konteks ini hakikatnya tentu kalau aku mendengar pertanyaannya, bagaimana nasib orang yang menolak Islam padahal mereka sebenarnya sudah tahu? Nah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasib mereka kelak di akhirat. Gitu ya. Nasib mereka apakah benar mereka itu sebetulnya menutup diri, menutup hati begitu
dari informasi Islam yang benar itu, bahkan menentangnya, apakah memang sebenarnya mereka itu tidak mengetahui? Nah, itu tentu pertimbangan sebenarnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bu Irma. Lanjut. Ya, berikutnya dari Pak Raizal Munir, Pak Ustadz terkait dengan menyolati maaf Pak, ada yang kelewat. Dari Ibu Endang Ratis, Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk doa-doa supaya kita dikabulkan, apakah kita mesti taubat nasuha dulu ya? Oh baik. Kalau dikatakan mesti mungkin tidak, Bu. Tapi etikanya begitu. Ya, kalau dikatakan mesti mungkin tidak. Karena apa? Iblis pun ya doa juga meskipun dia tetap durhaka, kira itu. Jadi doa itu penting menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi etikanya, seyogianya, bahkan seandainya kita tidak punya doa pun, tidak punya hajat permintaan pun, ya seharusnya kita tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau kita memohon sesuatu, alangkah baiknya dimulai dari kita menunjukkan kerendah hatian kita, pengakuan atas kesalahan kita, kekurangan ibadah-ibadah kita, terus kemudian kita mohon kepada Allah. Yang mudah-mudahan meskipun banyak kekhilafan kekurangannya, Allah tetap mengabulkan permohonan baik kita. Itu pada wilayah etikanya seperti itu. Tapi seandainya kita suatu saat dalam episode hidup kita, meskipun kita tidak memiliki katakanlah spesial hajat gitu ya, hajat khusus, tetaplah kita selalu mohon ampun kepada Allah. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Ya, yaitu apa? Di waktu ujung malam, yaitu menjelang subuh, mereka orang bertakwa itu selalu mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Ya. Berikutnya dari Bapak Raizal Munir, Pak Ustadz terkait dengan menyolati mayat. Apakah kalau yang meninggal non-muslim, sedangkan hanya orang muslim yang mengurus mayatnya, apakah kita selesaikan dengan cara muslim? Baik, Pak. Tentu saja tidak ya, Pak ya. Kita rawat seorang itu sesuai dengan keyakinannya. Ya, kita rawat sesuai dengan keyakinannya, semampu kita, setahu kita. Nah, dalam konteks ini kalau kemudian sama sekali tidak mengetahui, tapi kita tahu pasti bahwa jenazah ini non-muslim. Ya, kita bahwa orang-orang yang hidup bersaksi bahwa KTP-nya juga menjadi saksi dia non-muslim. Maka ya kita perlakukan sebagai non-muslim. Nah, caranya bagaimana kalau kita tidak menguasai, yang penting kita tidak perlakukan sebagai muslim. Kira-kira begitu. Tidak usah dikafani, disolati, kuburkan dalam konteks sesuai muslim, tapi ya sesuai dengan pemeluk agama. Nah, kalau kita tidak tahu, kita ikhtiar untuk mencari tahu. Kita ikhtiar untuk mungkin menghubungi komunitas-komunitas yang bisa membantu merawat itu di dekat kita. Tapi kalau sama sekali tidak tahu, yang penting segera dikuburkan. Poinnya kan sama, ya. Poinnya sama, yang penting segera dikuburkan. Begitu Pak Reza. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Endang Ratis lagi, Pak. Pak Ali, kalau orang mualaf, apakah dosa-dosa sebelumnya yang syirik dianggap gugur? Apakah mereka juga harus taubat dahulu? Saya tinggal, wah jauh nih Pak. Saya tinggal di Berlin, semakin banyak mualaf di Jerman, alhamdulillah. Ya. Mereka sangat menjalankan ibadah dengan tekun. Betul, terima kasih Bu Endang. Tentu saja kita berkeyakinan bahwa menjadi mu'alafnya itu sudah cara bertobat. Ya, menjadi mu'alafnya sendiri itu sudah menunjukkan cara ataupun itu bentuk tobatnya. Sehingga tidak perlu melakukan hal yang khusus. Nah, tinggal diistiqomahkan saja nantinya. Setelah jadi mu'alaf, itu berarti apa? Sebenarnya mulai melaksanakan apa yang diperintahkan agama sesuai dengan kemampuan mereka, gitu ya. Terus kemudian tentu ya harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, gitu. Tapi tidak ada ritual khususnya, misalnya terus harus melakukan ini, melakukan itu, enggak. Tapi terus ketika bersyahadat, mulai saat itu kita doakan, kita sampaikan, nah semoga menjadi muslim yang istiqomah. Kira-kira gitu aja. Dengan apa? Berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi tidak ada ritual khusus harus kemudian bertobat, misalnya melaksanakan sholat sunat tobat sekian kali, tidak ada. Tapi biasa saja, normal saja menjadi seorang muslim yang pada umumnya. Begitu. Terima kasih. Pak Ali, saya mau nanya ya. Biasanya terakhir ini. Ya. Pengen nanya aja, kan kita disuruh banyak bersyukur dan banyak memohon maaf sama Allah.
bertobat. Jadi sebenarnya kita tuh kalau lagi diem gitu ya lebih bagus istighfar atau lebih banyak membaca alhamdulillah ya? Bagus sekali nih. Ya kira-kira yang terlintas di hati apa, Mbak? Kalau yang terlintas di hati itu hal-hal yang selama ini kita syukuri, "Aduh ya Allah, banyak sekali nikmatnya, alhamdulillah lah." Gitu ya. Yang terlintas di pikiran dan batin kita nikmatnya yang begitu banyak, teruslah bersyukur gitu. Tapi yang terlintas di batin kita saat itu pas selesai nonton drakor ya misalnya gitu ya. Kok semisal lalu yang misalnya banyak kita tinggalkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, kita istighfar, ya Allah dulu saya astagfirullah. Nah kira-kira gitu. Jadi ini sangat kondisional saja ya, tidak ada patokan khususnya, tapi paling tidak dua tadi. Ya, dua tadi kita memuji Allah sebagai bentuk syukur kita dan memohon ampun sebagai bentuk pengakuan kerendah hatian kita. Begitu. Oke, lanjut. Ya, berikutnya dari Ibu Arisinta. Pak Ali, syirik itu sangat luas. Ada syirik besar dan syirik kecil. Apakah syirik kecil bisa diampuni? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Apakah syirik kecil bisa diampuni? Wong syirik gede aja bisa diampuni, Bu. Ya, wong sirik gede saja bisa diampuni kalau bertobat. Kuncinya bertobat, apalagi syirik kecil gitu ya. Syirik kecil itu apa toh? Rasulullah menjawab asyirkul ashar riya. Jadi yang disebut syirik kecil itu ibadah tapi ria. Niatnya tidak lillahi ta'ala. Itu namanya syirik kecil. Nah terus gimana? Ya insya Allah dengan istighfar kita, dengan permohonan ampun kita. Itu merupakan bagian dari memohon ampun termasuk dari amal-amal yang boleh jadi ada unsur riaknya. Kira-kira gitu. Tapi catatan kami ya, jangan tidak ibadah, jangan tidak beramal karena takut riak. Itu nggak benar juga. Gitu. Kalau kemudian kita punya kemampuan, terus diajak infak sedekah, terus alasannya itu, mohon maaf saya takut ria, nanti aja lain kali ya. Nah kalau sudah ikhlas, itu buruk. Masih mending untuk tetap berinfak sedekah meskipun ada unsur riaknya, ketimbang sama sekali tidak. Kenapa? Karena kalau kita tetap infak sedekah, beramal soleh ya, meskipun ada unsur riaknya, nanti kita mohon ampun diampuni, ganjarannya kembali itu. Gitu. Ya Allah, sekiranya ada amal soleh saya, ada infak sedekah saya, mungkin ada unsur riaknya, tolong ampuni, maafkan, terimalah ya Allah. Allah ampuni, maafkan, terima. Tapi kalau nggak punya sedekahnya sama sekali gitu, karena takut riak nanti nggak punya sedekah sama sekali, ya Allah terimalah. Apanya terimalah, nggak punya. Kira-kira itu. Nah itu gampangnya kira-kira gitu. Maka jangan takut riak malah nggak beramal gitu ya. Itu masih lebih bagus yang beramal meskipun sekitarnya. Yang lebih afdal tentu kalau amal kita selalu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik kecil. Nah syirik gede tadi ya kita menduakan Allah dalam konteks ya, akidah kita, meyakini misalnya apa yang memberi keberuntungan itu adalah keris ini, yang memberi keberuntungan adalah cincin ini, itu syirik yang gede itu, harus tobat sungguh-sungguh itu. Misalnya terus kemudian apalagi sampai kemudian dia menyembah berhala dan seterusnya, itu bentuk-bentuk contoh perbuatan syirik yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut, masih ada? Ada Pak, terakhir ya dari Ibu Monika Subari. Pak Ustadz mau tanya, saya pernah membaca dari Google, kalau membaca surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 diamini oleh 70.000 malaikat. Benar atau tidak? Bila iya, berarti kita setiap habis berdoa sebaiknya selalu mengakhiri dengan membaca 3 ayat terakhir ayat surat Al-Hasyr tersebut. Iya, baik Bu. Itu yang kita sering sebut dengan istilah fadhailu ayatil Quran, keutamaan ayat Al-Quran tertentu. Gitu ya Bu ya. Sehingga kemudian kalau pilihan Ibu ingin membaca itu ya boleh, bagus. Monggo. 3 ayat ya dari wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim sampai terakhir, silakan, bagus. Ya. Kemudian tapi kalau pilihan kita lain misalnya apa? Karena banyak ayat yang lain juga keutamaannya juga tidak kalah dahsyatnya, kalah hebatnya. Misalnya apa? Sebelum doa kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Tuh. Kalau Al-Ikhlas 3 kali sama dengan satu Al-Qur'an. Enggak hanya Al-Hasyr tadi, Bu. Wah, kan lebih dahsyat tuh. Terus akhirnya kita baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum doa kita. Ya bagus juga. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu bentuk-bentuk pilihan
dari sekian banyak keutamaan ayat-ayat Al-Quran maupun surah-surah dalam Al-Quran. Nah, kita tentu sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan kebiasaan kita yang baik, monggo disilahkan. Maka kalau ingin menambahkan itu juga bagus. Begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mari kita berdoa bersama, terutama untuk jamaah kita yang sedang mendapatkan ujian sakit. Kita niatkan dalam hati kita masing-masing. Ada beberapa saudara kita jamaah yang menitipkan nama tertentu untuk kita doakan. Bagi yang kita doakan sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dengan memberikan kesembuhan yang baik. Dan anggota keluarga, ini selalu kami hadirkan dalam niat ya, dalam hati itu, anggota keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dalam merawatnya. Karena ketika sakit, sebetulnya ujiannya itu bukan hanya kepada yang sakit, tapi terutama kepada anggota keluarga yang merawatnya ini. Itu yang juga sangat membutuhkan support, sangat membutuhkan doa-doa, sangat membutuhkan kesabaran untuk ikhlas menerima ketentuan Allah itu. Juga kita hadirkan niat kita untuk kemaslahatan kebaikan kita semuanya, yang sedang punya kesulitan, kerumitan hidup, semoga Allah uraikan dan beri kemudahan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Rima akan menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 4 sore, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, yaitu ayat 55 sampai 59 dengan tema doa yang aneh. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, lindungan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.